Oke, sejak kecil lo pasti selalu diajarin kalau olahraga tuh bisa bikin lo sehat, baik secara fisik maupun secara mental, atau secara psikologis gitu ya. Kalau secara fisik ya jelas lo bisa jadi lebih kuat, lebih seger ketika ngelakuin aktivitas sehari-hari. Sedangkan dari segi psikologis, olahraga itu bisa ngebantu lo untuk meningkatkan mulai dari kepercayaan diri lo, mengatasi permasalahan kesehatan mental lo ya, dan ya mengurangi kerentanan lo akan gangguan mental kayak depresi, kecemasan, dan berbagai gangguan lainnya. Dan ini proof ya, proven by research, udah dibuktikan oleh riset gitu, banyak banget. Nah, buat lo juga mungkin olahraga bermanfaat untuk nurunin berat badan dan membentuk badan lo. Ya, buat lo juga, olahraga juga bisa jadi bikin lo punya otot-otot ya kebentuk di badan lo juga. Intinya buat ngebentuk badan lo lah. Tapi pernah nggak sih lo kepikiran kalau salah satu manfaat olahraga lainnya adalah untuk meningkatkan kepintaran lo atau kecerdasan lo gitu? Nah, menarik ya. Well, di video kali ini gue mau coba bahas tentang gimana olahraga bisa bikin lo makin pintar. Oke? So, ikuti terus penjelasan gue di video ini. Lo tonton sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Lo pasti tahu kan kalau misalnya banyak banget manfaat positif dari olahraga. Nggak usah main volley yang kayak di Haikyuu ya, intens banget atau nggak perlu berenang intens 2 jam. Lo cukup jalan kaki atau 20-30 menit lari aja itu udah terbukti bisa ngasih manfaat yang baik gitu. Salah satunya adalah manfaat buat otak lo. Nah jadi, sebenarnya olahraga tuh bisa ngebantu otak lo untuk belajar lebih cepat. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan di California, olahraga itu ditemukan dapat meningkatkan nilai ujian siswa. Jadi nilai orang tuh bisa naik gara-gara olahraga. Saking bermanfaatnya, Taiwan dan Korea Selatan sampai nambahin jam buat olahraga di setiap sekolah. Di Taiwan, kelas olahraga yang hanya 2 kali setiap minggu itu ditambah jadi 3 kali setiap minggu. Sementara di Korea Selatan, setiap pelajaran olahraga itu diperpanjang selama 1 jam. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya 2 negara maju di dunia sampai mengubah peraturan pendidikan yang terstruktur hanya karena olahraga? Emang kenapa sih olahraga sepenting itu gitu buat otak manusia? Jadi gini, sebenarnya ada sebuah penelitian yang bilang kalau orang yang habis berolahraga itu bisa belajar kata-kata baru 20% lebih cepat dibandingkan orang yang nggak berolahraga. Kalau dari hasil riset yang gue baca, bahkan durasi 10 menit doang dalam berolahraga itu bisa ningkatin performa otak lo. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Well, ini tuh bisa terjadi karena protein Brain Derived Neurotrophic Factor, atau yang lebih mudah disebut dengan BDNF yang ada di dalam otak kita. Nah, gimana nih cara kerja BDNF? Well, BDNF itu bisa ningkatin fungsi sel saraf, mendukung pertumbuhan sel saraf di otak kita, dan memperkuat dan melindungi sel saraf ini dari kematian. Jadi sel saraf ini kan banyak ya di otak kita. Nah ini ningkatin performa si sel saraf itu. Nah dan fungsi ini juga bisa mempermudah kita untuk memodifikasi sel-sel yang ada di dalam saraf gitu ya, di otak kita. Dan ini ngebantu kita untuk jadi lebih pinter. Modifikasi ini tuh bisa ngebantu otak kita buat belajar. Dan salah satu cara ningkatinnya adalah dengan ya kita berolahraga gitu. Kenapa sih olahraga penting banget? Karena ya ini berkaitan banget sama proses evolusi manusia. Kalau misalnya lo belajar tentang sejarah manusia, lo pasti tahu kan kalau misalnya manusia zaman dulu itu selalu pindah-pindah gitu ya, jalan kaki dan lari-lari buat bertahan hidup gitu. Kalau dikejar hewan buas ya lari, kalau tempat tinggalnya hancur karena bencana alam ya lari. Kalau mau berburu ya lari juga gitu kan, jalan kaki kemana-mana. Jadi bisa dibilang bahwa manusia tuh memang terbiasa untuk bergerak dan bisa dibilang juga harus bergerak untuk mempertahankan hidupnya. Jadi ketika nenek moyang kita bergerak, otak nenek moyang kita tuh bilang kalau hal ini dilakukan untuk bertahan hidup. Jadinya orang yang sering bergerak akan lebih mudah untuk menghafal jalan, untuk mempelajari sesuatu yang baru ketika mereka dulu sedang di tahap survival, sedang berburu, sedang mungkin lari dari hewan buas gitu ya dan lain sebagainya. Nah inilah skill yang diwariskan sampai generasi kita saat ini. Kita tuh lebih mudah belajar kalau kita bergerak, karena ya otak kita tuh bilang kalau oke, ini kita lagi proses survival. Sebaliknya ketika kita lagi rebahan ya, lagi scrolling sosmed atau diem gitu ya, otak kita tuh cenderung menangkap kalau kita tuh lagi di fase yang aman. Jadinya otak kita mikir kalau oh ini mah orang nggak perlu belajar gitu, emang lagi istirahat aja. Jadinya otak kita bukan ada dalam fungsi yang maksimal. Nah sekarang lo tahu kan olahraga itu bisa ngebantu lo buat melatih daya ingat lo. Dan pastinya bisa ngebantu lo buat belajar juga. Nah abis ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Terus gimana cara ningkatin keinginan kita buat olahraga daripada rebahan? Well jawabannya simple sebenarnya. Mulai aja dulu.
Lo bisa mulai jadwal kapan lo harus berolahraga. Lo bisa mulai jalan kaki keliling komplek lo aja untuk olahraga. Lo bisa mulai juga dengan ngejawab juga. Lo mau olahraga sebelum belajar atau sesudah belajar. Sebelum ngerjain tugas, pagi, siang, atau sore, atau malam gitu. Dan kira-kira mau ngabisin waktu berapa lama gitu. Singkat aja dulu kalau memang lo baru mulai. Kalau misalnya lo udah bikin jadwal, ya silakan. Lo harus memotivasi diri lo untuk mengikuti jadwalnya. Beberapa video sebelumnya udah sempat ngebahas tentang hal ini, ya silakan aja ditonton lagi gitu ya. Nah, poin yang pengen gue sampein adalah coba aja dulu, karena lo gak akan tahu seberapa besar manfaat olahraga kalau memang lo gak pernah nyoba gitu, atau kalau lo males nyobanya. Lo juga bisa ningkatin motivasi lo dengan menerapkan reward system, selain dengan udah bikin planning tadi. Maksudnya apa? Jadi, reward system ini adalah proses pemberian hadiah untuk diri lo ketika lo udah olahraga gitu. Jadi supaya apa? Supaya otak lo tuh terprogram untuk termotivasi untuk ngelakuin sesuatu. Kalau misalnya abis olahraga, lo ngasih sesuatu ke diri lo. Jadi setiap lo abis olahraga, lo bisa hadiahin sesuatu ke diri lo. Misalnya, lo selesaiin tuh satu episode drakor yang lo nonton. Atau abis olahraga, lo baru bisa beli barang yang selama ini pengen lo beli. Misalnya kayak gitu. Nah, gak cuman reward doang, lo juga bisa kasih sesuatu yang lain gitu. Kayak misalnya reward diri lo untuk istirahat 10 menit sebelum kerja atau tidur, ya, dan lain sebagainya gitu. Karena sebenarnya hal-hal kayak gini juga cukup kok. Gak perlu misalnya beli barang yang mahal buat mereward diri lo. Yang murah-murah aja atau bahkan yang gratis juga, ya bisa jadi hadiah sih. Yang penting lo mempersepsikannya sebagai hadiah gitu ya. Dan lo juga harus belajar buat konsisten. Nah, ini yang ketiga ya. Jangan olahraga kalau misalnya lo lagi mood doang, tapi jadiin ini sebagai rutinitas juga. Mungkin buat beberapa dari lo, olahraga adalah kebiasaan yang baru. Dan ketika mulai kebiasaan yang baru, nggak jarang kita memang semangatnya di awal doang. Biasanya sih kayak gitu ya. Tapi sulit buat ngejaga konsistensinya. Di video ini juga gue mau nanya sih pendapat lo soal video ini. Menurut lo ada nggak sih manfaat lain dari olahraga yang belum diketahui oleh banyak orang? Lo bisa komen ya untuk share jawaban lo supaya nanti kita bisa tanya jawab nih di comment section gitu ya. Dari video ini gue sih berharap semoga lo bisa belajar ya dan berkembang menjadi lebih baik seenggaknya 1% setiap harinya. Oke? Thanks.